Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Pulau Kalimantan memang menyimpan banyak sekali pesona dan juga misteri. Dan salah satunya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Kira-kira bagaimana ya wajah Ibu Kota Nusantara yang saat ini sedang gencar-gencarnya dibangun dan juga dibicarakan banyak orang? Banjarmasin. Ya, tadi perjuangan pagi-pagi banget ya. Nah, dari sini ke sana berarti naik. Ini travel ini. Oke, mungkin yang travel ini Ki. Oh, yang ini nih kan 0 km. Dalam sebuah perjalanan kita tidak pernah tahu di depan akan ada apa dan akan ada kejadian apa. Nah, kita harus punya backup plan nih teman-teman. Nah, rencana kedua ini akan menggantikan rencana pertama ketika rencana pertama itu gagal karena satu dan lain hal. Seperti saat ini, ketika saya pengen keluar dari Balikpapan naik kapal, ternyata ketika sampai di Pelabuhan Semayang tidak ada kapal yang berangkat hari ini teman-teman. Jadi ya kita harus nunggu beberapa hari lagi untuk ngikuti jadwal kapalnya. Nah, sambil menunggu jadwal kapal, saya pengen ajak teman-teman untuk melihat Ibu Kota Nusantara yang lagi ramai dibicarakan banyak orang. Nah, kemarin banyak juga yang suggestin saya atau menyarankan saya untuk Mas datang ke IKN dong. Lihat ada apa di sana. Nah, jujur sebenarnya IKN ini tidak masuk dalam list destinasi yang harus saya kunjungi ya teman-teman. Mengingat saat ini juga sedang proses pembangunan, jadi pasti akan ribet untuk masuk-masuk ke proyek-proyeknya karena pasti akan restricted atau terbatas, area terbatas, jadi nggak boleh sembarang orang masuk. Tapi ya sudah, kita coba aja melihat di sana ada apa aja. Ladi, let's go. Selamat pagi teman-teman. Sebelum ke IKN kita sarapan dulu yuk. Di sini di dekat terminal ada warung nasi uduk kayaknya. Ini ada Damri dari Banjarmasin ke Samarinda. Oh, ini kemarin Damri yang diceritain Pak Ambon teman-teman. Jadi dia lewat Batu Licin, Tanah Grogot ke Balikpapan. 24 jam katanya ya dari sini menuju ke Banjarmasin. Ini pemberangkatan pagi. Samarinda ya. Oh, Samarinda aja. Oh, lokalan sini aja ya. Samarinda Balikpapan ya. Nah, ini bis-bis Balda Kaltim itu kayak kemarin Trans Kaltim kalau nggak lah yang Pus apa yang kemarin bis yang saya naikin dari Samarinda ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku sudah ada di Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan, dan rencananya pagi ini mau trip menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara, yang ada di Penajam kalau nggak salah nama kabupatennya. Dan trip kali ini saya bareng Sinar Jaya yang melayani rute dari Balikpapan menuju ke IKN. Dan ya, tadi perjuangan pagi-pagi banget ke sini, dan bisnya itu jam 6.30 sudah masuk ke Terminal Batu Ampar, dan kita lagi menunggu waktu berangkatnya jam 7 pagi. Pemberangkatan pertama. Sehari itu berangkat ke sananya ada 4 kali, terus dari IKN ke sininya ada 4 kali. Nanti jadwalnya ketulis di bawah ya. Dan tadi sudah sarapan, di depan situ ada warung warung nasi kuning. Dan ibunya baik banget, saya dikasih teh gratis, dikasih minum gratis. Keren.
Dan ya, mari kita ikuti perjalanan kali ini. Kira-kira IKN seperti apa ya wajahnya sekarang ya? Yang kemarin gonjang-ganjing, nah kita lihat yuk ke sana. Let's go. Nah, ini suasana pagi di Terminal Batu Ampar Balikpapan, teman-teman. Di sini bis-bis lokalan ada di sini. Terus beli tiketnya tuh di dalam sana, tapi tadi loketnya masih tutup. Dan ini bisnya tuh parkir di dekat pintu keluar. Ini pintu keluarnya Terminal Batu Ampar dan dia parkir di sini. Oke, aku mau beli tiket dulu ke sana, nanti kalau udah buka, kalau enggak mungkin nggak tahu gimana nanti caranya. Aku udah masukin tas, sudah ngetekin bangku nomor 3. Soalnya kemarin aku mau beli di Red Bus itu, bangkunya ngaca teman-teman. Yang barisan depan tuh nomornya masa 23, 24, 25 gitu. Jadi beruput pagi-pagi ke sini untuk dapetin bangku paling depan. Terus, kalau di peta itu kan di jadwalnya mereka itu dari Pelabuhan Semayang terus ke sini ya. Tapi tadi tak tanya krunya karena nggak ada yang naik mas dari Pelabuhan Semayang biasanya. Jadi dia langsung standby-nya di terminal. Jadi kalau kalian mau naik, lebih bagus di terminal supaya pasti. Soalnya dari Pelabuhan Semayang ke sini lumayan jauh cuy dan macet kalau pagi. Nah, ini adalah bis Sinar Jaya yang akan saya naiki menuju ke IKN, teman-teman. Nah, kalau ditulis itu kan ditulisannya tuh berangkatnya dari Pelabuhan Semayang ya. Tapi kemarin saya coba nyari-nyari informasi di security terminal ini, terus di pos polisi yang ada di Pelabuhan Semayang. Itu mereka pada nggak yakin gitu kalau Sinar Jaya ini berangkat dari sana karena mereka nggak pernah lihat katanya kalau pagi. Kadang ada, kadang enggak gitu. Makanya saya memutuskan untuk cari penginapan di dekat terminal sini dan berangkatnya dari terminal sini saja. Padahal kemarin tuh pengen berangkat dari Pelabuhan Semayang, teman-teman. Karena saya tuh lebih seneng dapat penginapan di dekat pelabuhan karena nongkrong di pelabuhan tuh asik banget ya kalau pagi ataupun sore, teman-teman. Dan ya, ini adalah kondisi di dalam bis Sinar Jayanya. Ini tuh bis medium ya, teman-teman. Dan dia itu tidak ada toilet karena perjalanan juga nggak terlalu lama. Kalau lancar tuh katanya 2,5 jam sudah sampai karena kita akan lewat tol Balsam, Balikpapan, Samarinda. Saya tuh dari kemarin tuh mikir ya, singkatannya ini kalau dibalik kan jadi sambal ya, Samarinda Balikpapan gitu. Dan itu kayaknya nggak keren ya teman-teman. Dan makanya singkatannya dari Balikpapan ke Samarinda. Jadi balsam ya teman-teman, bukan sambal ya. Dan ini suasana lover AC yang ada di dalam bis. Kalian bisa ngecas pakai USB yang ada di atas itu. Tapi ingat ya, ini bukan untuk ngecas power bank. Bis-bis ini dayanya tuh kecil, jadi hanya untuk mengecas handphone saja. Untuk leg restnya juga lumayan nyaman, lumayan longgar. Jadi saya tidak perlu harus menekuk dengkul sepanjang perjalanan, dan bangkunya juga enak untuk diduduki ya teman-teman. Ya khasnya Sinar Jaya lah ya. Kalau teman-teman pernah naik Sinjai atau Sinar Jaya pasti ya seperti ini bangkunya. Lumayan nyaman. Lebih lebar dari seatnya Lion Air. Oke, ada 2 CCTV di sana, di depan dan di belakang. So, bakal save di sini. Rasanya buka tutup. Ini ada lampu. Lagi cuma nggak hidup kayaknya. Lagi udah siang soalnya. USB port di atas kita masing-masing kayak gitu. Ini buatan karoseri Laksana. Saya itu heran ya, oke, bis-bis yang paling mahal pun jam di bisnya selalu ini nggak beres, nggak sesuai gitu loh. Sekarang jam 6.53, situ 5.11. Nah, tanggal 11 nggak tahu tuh waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur atau gimana nggak tahu. naik bis yang sleeper yang mahal pun jamnya juga ngaco. Bahkan kemarin waktu naik bis yang di Eropa juga, itu juga jamnya ngaco, yang Flixbus. Nggak tahu kenapa, sistem jamnya nggak tahu gimana tuh. Ini ada bis Ponti AC Prima Jaya, Pontiac.
Ini dari Balikpapan menuju ke Samarinda teman-teman. Bisnya sama kayak tadi yang berangkat, karena dua ini kayaknya untuk bis lokalan sini. Di sana ada bis Sibolang tuh apa tuh, aku melihat. Dan semenjak ada tol, itu bis-bis sekarang tuh lewat tol lebih cepet. Nah ini kan bis ini lewat tol. Ini juga Samarinda Balikpapan, Pulau Indah Jaya. Nah ini bis yang kemarin aku naikin tuh, Pulau Indah Jaya. Itu ada bis Sibolang namanya. No. Sibolang guys. Refill kopi tadi, refill kopi di warung sana itu satu penuh 10.000. Pakai kopi kampung, ini bukan kopi saset ya. Ini bis Pontianak Prima Jaya jurusan ke Samarinda berangkat teman-teman. Ini sudah hampir setengah jam ada kayaknya ya. Berangkat menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara, teman-teman. Balikpapan di pagi hari teman-teman, orang pada berangkat kerja. Lumayan padat juga sih, jadi di beberapa titik itu juga macet. Kita masuk tol di kilometer 13 teman-teman. Ini sama dengan yang jalur ke arah Samarinda kemarin.
kita belok kiri keluar ke arah Samboja ke Paku. Ini angkot kemana mas? Depan ini? Ke Penajam juga? Di KN? Tapi dia dari sini ya? Dari Balikpapan juga itu. Oh dari Balikpapan juga? Ini 300 kan itu ya? Perwagen. Ya, angkot dari Pekanbaru ke Perawang, dari Puncak ke Sukabumi gitu teman-teman. Nah, halo teman-teman, sambil menuju ke lokasi IKN Ibu Kota Nusantara, saya mau cerita-cerita sedikit nih pengetahuan yang saya tahu ya teman-teman. Jadi ini adalah in my humble opinion atau opini pribadi saya yang saya tahu, saya dengar dan saya baca, saya obrolkan dengan teman-teman para pakar-pakar atau para sejarawan gitu teman-teman. Jadi dulu itu pada tanggal 17 Juli 1957 itu Presiden Soekarno sebenarnya sudah ada wacana untuk memindahkan ibu kota atau untuk membentuk ibu kota di Palangkaraya teman-teman, di Kalimantan, karena pendapatnya gini, mungkin Kalimantan ini adalah lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah atau di tengah lah, tidak ke barat, tidak ke timur gitu. Jadi dia di tengah. Jadi teman-teman dari Indonesia Timur ketika mau ke ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu dekat, misalnya ada urusan atau apapun. Yang barat mau ke tengah juga dekat gitu. Jadi kalau sekarang ini sudah ke barat kan, misalnya kita terbang dari Jakarta ke Papua ke Merauke itu jauhnya minta ampun teman-teman. Dan ya mungkin makanya ada wacana-wacana, ada quote-quote, ada pendapat bahwa ngapain liburan ke Indonesia Timur yang harganya lebih mahal ketimbang dengan harga pesawat misalnya ke Malaysia atau ke Singapura gitu. Jadi ada wacana-wacana seperti itu, ada pendapat-pendapat dari masyarakat seperti itu. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka waktu itu Bung Karno itu sudah punya pemikiran untuk membuat kota Palangkaraya ini menjadi ibu kota Nusantara. Tapi hal itu tidak terrealisasi. Bahkan pada waktu pemerintahan Orde Baru itu juga sempat ada pemindahan, ada wacana untuk memindahkan ibu kota ini ke Jonggol kalau nggak salah, tapi juga tidak terrealisasi. Dan waktu eranya Pak SBY juga sebenarnya waktu itu sudah pernah ya, kalau saya baca, saya dengarkan cerita-cerita dari para teman-teman sejarawan itu sempat mau dipindah juga gara-gara ya populasi penduduk di Jakarta sudah sangat padat sekali, banjir, macet. Nah itu ada wacana untuk pemindahan juga, cuma ya tidak terrealisasi waktu itu dengan satu dan lain hal. Nah saat ini sudah mulai direalisasikan nih teman, walaupun banyak banget kendala, banyak banget
hantaman-hantaman yang di apa? Yang menolak untuk memindahan ibu kota ini. Nah, saya sebagai masyarakat awam sih berpendapat bahwa ya semoga kedepannya ketika ada pemindahan ibu kota ini di luar dari segala isu yang ada gitu ya, akan mempermudah atau mempermudah akses lah dari teman-teman yang ada di Indonesia Timur, di Maluku ataupun di bagian-bagian timur Indonesia untuk datang ke ibu kota Nusantara, misalnya ada keperluan dan sebagainya gitu. Dan yang kedua adalah untuk pemerataan ekonomi. Selama ini kan kita tahu bahwa ekonomi itu terpusat di Jakarta atau di Jawa aja gitu semua ya teman-teman. Bahkan kemarin ketika saya upload beberapa jalanan di Indonesia Timur atau tentang sesuatu di Indonesia Timur, mereka pasti ngompernya atau membandingkan dengan Jawa gitu. Mas, jangan dibandingin sama Jawa. Jawa mah tempat pusat pemerintahan, tempat ini ya pasti bagus lah. Saya sebenarnya tidak membandingkan ya teman-teman. Mungkin kata-kata saya ada yang kurang tepat untuk menyusun kalimatnya. Jadi ya mohon maaf gitu. Jadi saya tidak pernah membandingkan sebenarnya ketika saya datang kemanapun. Dan itu teman-teman, dan akhirnya sekarang sudah mulai proses pembangunan, dan ini tuh dikejar banget ya teman-teman. Memang proyek ambisius ini sih menurutku. Tapi ya semoga saja ambisiusnya ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Nah, ini seperti yang kita lihat ini kan jalanan dari tadi menuju ke IKN itu sekarang sudah bagus ya, beda banget dengan jalanan-jalanan yang kemarin saya lewati ketika dari Kaltara, dari Kalimantan Utara menuju ke Kalimantan Timur. Itu jalannya rusak parah. Nah, di Kalimantan Timur ini kemarin saya sempat dengar ada beberapa yang komen juga, beruntung Mas, IKN itu dipindahkan ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Nah, sekarang jalanan kami itu sudah mulai diperbaiki sedikit demi sedikit ya, walaupun tidak masif ya, tapi setidaknya sudah ada perbaikan gitu ya teman-teman. Nah, ini kan juga dampak yang bisa kita lihat ketika ibu kota Nusantara ini dipindahkan ke sini. Terus ibu kota Nusantara ini katanya akan diresmikan itu pada 17 Agustus tahun 2024, itu tahun ini teman-teman. Nanti rencananya kabar-kabar burungnya itu upacara kemerdekaan akan dilakukan di ibu kota Nusantara. Nah, semoga saja ini bisa terkejar dan bisa selesai dengan kondisi-kondisi karena memang lokasinya di Kalimantan, semua pengiriman barang, semua kebutuhan proyek itu pasti akan mengalami kendala gitu ya, entah pengirimannya, entah jalur darat, entah jalur laut, entah cuaca dan sebagainya gitu. Nah, kita doakan aja semoga ya benar-benar terlaksana lah ini, dan kedepannya Indonesia tuh lebih bagus, lebih merata pembangunannya gitu. Jadi itu nggak ada sentralisasi atau desentralisasi dari pembangunan ini teman-teman. Ya semoga saja rata ya. Mama-mama saya di Papua bisa menikmati dari pembangunan, mama-mama piara saya di Maluku atau di Kepulauan K bisa menikmati pembangunan ini. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang, oh Mas enak sih tinggal di Jawa dengan semua fasilitas, dengan semua semua fasilitas yang Mas dapetin gitu. Nah, kita di Papua sini atau kita di Maluku sini, kitong di Maluku sini, tong pakai akses internet aja sekarang semahal gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu memang ada perbedaan harga antara internet di Jakarta dan juga di daerah timur, karena mereka pakai divisi regional gitu, ada tarif-tarif tersendiri gitu. Nah, itu saya nggak paham itu gimana caranya mereka. Tapi teman-teman di timur itu kalau ngeluh seperti itu, Mas di sini kalau misalnya 100.000 di Jakarta dapat berapa giga, di sini lebih sedikit gitu. Ya saya ngalamin itu sendiri sih teman-teman. Jadi harga paket internet ya memang agak berbeda. Nah, semoga saja kedepannya ketika ibu kota ini sudah ada di tengah-tengah, otomatis pembangunan akan semoga saja pembangunan itu akan merata dan semua masyarakat bisa menikmati dari pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini teman-teman sudah ngoceh banyak banget ya gue ya. Tapi asli, ini saya sebenarnya ngobrol sama teman sebelah saya, ini juga baru datang dari Jawa. Dia baru pertama datang ke sini karena diajak pamannya untuk kerja di IKN ini, kerja di bangunan gitu, teman di proyek. Jadi dia tuh dari tadi teleponin mulu, takut nyasar. Padahal IKN kan juga bukan kota yang gede ya, tapi
Begitulah kalau kita baru datang ke tempat pertama kali gitu, orang-orang keluarga sendiri malah yang khawatir gitu. Kalau saya kayaknya nggak pernah dikhawatirkan. Dulu awal-awal simbol saya itu sempat khawatir. Lagi di mana? Gini, bentar-bentar nelfon. Dan mungkin karena jalinan connect antara rasa kali ya. Ketika saya merasa ada kesepian atau merasa sendirian, merasa lagi sakit itu, biasa tiba-tiba langsung simbol nelpon. Kamu nggak apa-apa kan? Gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi connect antara rasa kita dan orang tua gitu. Kadang saya kalau lagi sendiri kayak gini, lagi naik bis, lagi hujan, tiba-tiba keinget Simbo atau keinget almarhum bapak gitu. Terus lagu-lagu melo gitu, kadang suka nangis teman-teman. Ya dibilang apa ya? Kadang ada pertanyaan juga gitu, Mas, kesepian gak sih melakukan perjalanan sendiri kayak gini? Kalau saya gini teman-teman, sepi itu kan datangnya bukan dari teman, ada nggak teman di sebelah kita gitu ya. Nah sepi itu datang dari hati. Nah saya selalu berusaha bagaimana hati ini supaya tidak sepi teman-teman. Nah gitu biasanya seperti itu. Entah nyari-nyari kesibukan, ngobrol sama driver, ngobrol sama keneknya. Selain dapat banyak informasi, saya juga dapat untuk mengisi kekosongan hati ini gitu lah teman-teman. Jadi itu sih. Tapi kadang kalau saya pribadi sih, perlu nggak sih kita merasa sepi? Kalau saya rasa perlu gitu. Kalau saya rasa perlu teman-teman. Tinggal bagaimana caranya kita meminimalisir dampak-dampak negatif dari kesepian itu. Nah, kalau kita merasa sepi, biasanya kalau saya itu akan lebih banyak waktu untuk ngobrol dengan diri saya sendiri. Mau lu tuh apa sih, kedepannya mau seperti apa, gini-gini. Nah, kalau kita punya teman atau traveling bareng teman di sebelah kita, kan pasti obrolannya kesana kesini ya. Nah, kalau kita lagi seorang diri, lagi merasa sepi itu biasanya jiwa dan raga kita tuh ngobrol gitu loh, ya nggak sih? Kalau saya merasa gitu sih teman-teman. Jadi kadang perlu nggak sih sepi itu? Perlu gitu, karena ya Tuhan itu menciptakan manusia kan dengan segala konsekuensinya, dengan segala kepintarannya, gimana cara kita menghandle rasa sepi itu gitu. Gitu teman-teman. Wah udah kayak Mama Dede nih saya ngomong. Ini sebentar lagi sepertinya kita akan sampai ke IKN. Dan ya begitulah, semoga pembangunannya cepat selesai dan pemerataan pembangunan segera terwujud di Indonesia ini. Yang pada berantem karena pemilu kemarin sudah, kita pilihan boleh beda tapi kita masih tetap NKRI sama-sama gitu. Mari kita bergandengan tangan lagi, kita sengkuyung lagi, kita dukung lagi program-program pemerintah yang bagus. Yang kurang bagus kita kritik, dalam tanda kutip kritiknya yang benar gitu. Kritik, kita bantu ngasih solusinya seperti apa. Nah gitu, jangan cuma keluar-keluar aja gitu, keluar-keluar merugikan, merusak. Nah itu kayaknya udahlah teman-teman, udah nggak masanya lagi di 2024 ini gitu. Nah itu teman-teman, semoga saja kultum ini ada 7 menit ya kultumnya. Nah biar teman-teman gak bosan sambil menikmati pemandangan, makanya saya ngoceh acak adul ini ya ngobrol lah ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Nah ini tuh sudah sampai di daerah Sepaku sepertinya teman-teman. Kita akan masuk ke daerah pasar yang biasanya macet di daerah ini teman-teman. Nah kalau udah sampai Sepaku daerah ini, kita nggak lama lagi akan sampai ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Gitu teman-teman. Ya mari kita lihat suasana di sekitar. Semoga saja apa yang saya omongin tadi ada benarnya juga, dan kalau ada salahnya saya juga manusia yang tak luput dari rasa salah. Tak luput dari kesalahan, bukan rasa salah. Apa sih maksud? Nah mohon dimaafin ya teman-teman kalau memang ada yang kurang sependapat atau ada kata-kata saya yang berlebihan, ya mohon dimaafkan. Itu hanya dari hati saya yang paling dalam. Oke teman-teman, selamat menonton kembali cerita perjalanan kali ini. Ini pasar Sepaku mas? Iya. Pasar Sepaku ya.
macet lagi, ada yang bongkar muat di depan. Terus sampah kayaknya tuh. Trans Kalimantan itu berdebu semua. Ada GrabFood juga di sini. Jadi aman kalian kalau kelaparan kalau lagi jalan-jalan ke sini. Dan di sini aku perhatiin ya dari tadi nama-nama itu banyak yang Nusantara. Dari sentra apa Nusantara, sentra Nusantara, Badan Desa bla 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 Nusantara gitu. Karena IKN Ibu Kota Nusantara sudah dekat dari sini. Jadi sekitar 12 gitu lah, Ini kayak IKN. Apa? Ya, ganti lah. Nah, dari tadi itu saya perhatikan kalau mobil-mobil pribadi atau mobil-mobil yang melewati daerah ini tuh buluk semua ya teman-teman, penuh debu. Ya memang kondisinya seperti ini kan, masih banyak kendaraan dan proyek yang masuk gitu ya. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, yang mobilnya kinclong, hati-hati aja. Pulang dari sini pasti akan bisa ditulisin lah itu kacanya gitu, I love you gitu. Jadi memang seperti itu kondisinya teman-teman. Dan katanya ini akan lebih parah lagi tuh kalau tidak ada hujan atau musim kemarau. Nah sekarang kan beberapa hari hujan gitu, jadi nggak terlalu parah debunya. Kalau pas lagi musim kemarau itu parahnya minta ampun teman-teman. Debunya bisa kayak kabut kata si bapak drivernya. Dan ya karena memang sedang kondisi pembangunan ya. Dan kalau saya perhatikan dari tadi itu tempat yang dibuka atau area-area yang dibuka untuk proses pembangunan ini itu memang tidak jauh dari hutan-hutan industri, hutan-hutan monokultur teman-teman. Hutan-hutan yang memang sudah tidak hutan alami.
Jadi ada hutan sawit, ada hutan eukaliptus untuk bahan baku kertas gitu. Jadi yang ditebang itu sebenarnya adalah hutan-hutan itu, bukan hutan-hutan alami atau hutan hujan tropis yang selama ini menjadi paru-paru dunia. Ya mungkin di daerah-daerah lain jumlahnya memang sudah berkurang ya, karena saya dulu tuh sempet ikut dalam pembuatan film dokumenter tentang palm oil, tentang minyak sawit yang dibuat sama salah satu PH dari Kanada, dari Texas kalau nggak salah. Dan mereka buat palm oil dan syuting di Indonesia, dan kebetulan saya dilibatkan menjadi salah satu kru dari film tersebut. Nah, memang ada beberapa tempat itu yang hutan hujan tropisnya atau hutan-hutan Kalimantan, hutan aslinya itu ditebangin jadi sawit. Nah, kalau yang dibuat di sini ini sepengamatan saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Tadi itu saya nggak pernah lihat hutan-hutan yang masih alami gitu daerah ini. Semuanya udah hutan sawit dan juga hutan-hutan akasia kalau nggak salah. Saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan di Pekanbaru yang memang menanam akasia ini teman-teman. Akasia Eucalyptus eripola itu adalah satu jenis akasia serat panjang apa serat pendek itu yang memang dipakai untuk bahan baku kertas. Jadi ya semoga saja tidak terlalu berdampak dengan iklim yang ada di Kalimantan ini tentang hutan yang ditebang ini teman-teman, karena memang hutan monokultur itu, hutan industri ini tiap berapa tahun juga pasti akan ditebang dan ditanami dengan tanaman-tanaman baru gitu. Dan konon kabarnya juga IKN ini akan membuat kotanya jadi kota smart city, kota yang pintar dan juga kota yang penuh dengan alam, dengan hutan gitu. Jadi tempat-tempat yang tidak ada tanamannya nanti akan dihijaukan kembali, dihutankan kembali menjadi hutan kota, hutan-hutan taman-taman gitu. Jadi semua aktivitas itu banyak pohon-pohon hijaunya lah. Nah kayak gini-gini kanan kirinya itu adalah sawit ya teman-teman. Sudah bukan hutan alam lagi gitu. Jadi memang ya hutan industri gitu. Jadi kalau ada yang khawatir kok nanti kan hutan-hutannya habis di Kalimantan buat IKN, jadi tenang aja, masih banyak hutan-hutan yang saat ini masih dilindungi di daerah-daerah lain di Kalimantan ini teman-teman gitu. Dan untuk proyek IKN ini khususnya itu memang tidak mengambil dari area tersebut. Ya semoga saja benar ya teman-teman. Ini kan saya cuma melihat apa yang saya lihat aja di sepanjang perjalanan tadi gitu. Ya kita sudah mulai dan konon kabarnya nanti ketika dibuka tahun 2024 itu di Agustus nanti itu yang harus siap adalah Istana Presiden, gedung DPR MPR, terus sekitar 5.000 penduduk yang akan mendiami IKN ini. Nah di depan itu sudah ada tiang-tiang pancang yang mereka sedang membangun Istana Presiden dan juga beberapa perumahan-perumahan buat menteri, perumahan-perumahan buat aparatur negara yang nanti akan dipindahkan ke sini gitu. Jadi nanti akan dibuat kayak smart city gitu. Tapi konon kabarnya IKN ini tidak hanya pusat pemerintahan, nanti akan dibuat smart city yang memang seperti Jakarta gitu teman-teman. Tapi jumlah penduduknya dibatasi. Nah Jakarta ini kan udah overpopulasi banget ya, sudah kemana-mana. Nah ketika overpopulasi itu tingkat kejahatan pasti akan tinggi, tingkat polusi juga pasti akan tinggi, terus kebutuhan masyarakat akan air, akan udara itu juga pasti akan meningkat sekali gitu di sini. Nah itu teman-teman. Dan ya sudah mulai terlihat di depan kita itu adalah tiang-tiang pancang yang sedang membangun proses IKN ini. Semoga saja cepat selesai dan nanti ketika saya kesini lagi itu sudah bagus ya teman. Ya mudah-mudahan saya dapat undangan nanti ikut upacara di sini. Amin. Mohon didoakan ya teman-teman.
dari sini ke sana berarti naik. Ini travel ini. Oke, mungkin akan travel ini Ki. Oh, yang ini nih kan 0 km ya? Dari sini nanti baliknya jam 6 terakhir. Jam 11, 12 ada? Ada. Oke. Gimana Mas? Iya, yang jam ini. Ya. Dan setelah muter-muter nanya perihal travel yang bisa mengantarkan saya dari rest area ini menuju ke 0 km tuh saya tidak mendapatkan kabar apa-apa teman-teman, karena ibu-ibu yang jual di sini juga nggak tahu di sini tuh ada travel yang bisa mengantar sampai ke 0 km. Mereka sih nyarankan naik ojek, tapi tidak ada ojek di sini, sedang tidak ada. Katanya tunggu aja Mas di sini, nanti kalau ada bisa naik ojek menuju ke 0 km. Ya sudah, mari kita ngopi dulu sambil nunggu, semoga saja ada ojek ya teman-teman. Tuh ada mie rebus. Mie rebus 1 ya. Hah? Pakai. Kalau kopinya kopi apa? Kopi jahe itu. Kopi jahe pakai, maksudnya gimana? Enggak, itu ginger coffee apa itu? Tulisannya Kopi tadi. jahe. Hah? Kopi jahe. Kopi jahe bisa pakai es? Bisa. 1 ya. Indomie 1 pakai telur. Nah oke teman-teman, sekarang jam 9:08 kita sampai di rest area IKN dan bisnya tuh hanya sampai sini. Untuk menuju ke 0 km itu bisa naik travel seperti yang ada di depan-depan ini. Dan ya perjalanannya nggak jauh, kita juga tadi berangkat jam 7:15, jadi ya sekitar nggak sampai 2 jam kayaknya ya. Nggak sampai 2 jam kita sudah sampai di IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan nggak tahu aku mau ke 0 km atau enggak, tapi videonya aku cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Let's go. Di sini rest area, aku mau jajan-jajan kopi dulu.